Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhanlah yang telah memampukan kami untuk mengerjakan semua tugas tanggung jawab kami. Pada saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, dan taat dengar-dengaran untuk menuruti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16-17. Tertulis demikian. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam situasi sekarang ini kita mendoakan agar keamanan di Israel kembali menjadi baik, pulih dan damai. Kita juga berdoa agar kasih karunia dan keselamatan dilimpahkan kepada bangsa Palestina. Kita percaya Tuhan mengasihi semua bangsa dan mau menyelamatkan semua orang. Bangsa Israel merupakan salah satu indikator akhir zaman yang perlu menjadi perhatian kita. Eksistensi bangsa Israel yang kecil ini sejak dulu telah mengalami berulang kali upaya pemberangusan dan pemusnahan massal. Tapi hingga saat ini, bangsa ini tetap ada karena Tuhan setia pada janjinya. Kalau saja Israel tidak ada saat ini, maka janji Tuhan menjadi pertanyaan, dan kesetiaannya menjadi tidak terbukti. Tapi karena bangsa Israel secara lahiriah masih ada, masih eksis sampai saat ini, itu menunjukkan kekuasaan dan kesetiaan Tuhan pada janji firman-Nya yang telah Ia ucapkan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub benar-benar nyata. Kesetiaan Tuhan pada janjinya juga berlaku bagi kita, orang-orang yang percaya, yang telah ditebus dan diselamatkan oleh anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa perlindungan yang Tuhan sediakan bagi kita, orang-orang yang percaya. Dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-16, di situ tertulis, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nabi Elisa pada saat itu menenangkan bujangnya atau asistennya yang sedang ketakutan karena dikepung oleh tentara Aram. Nabi Elisa mengatakan kepadanya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bujangnya tidak mengerti. Ia tidak menyadari bahwa ada kekuasaan Tuhan yang melindungi dan menaungi serta memberikan perlindungan. Dalam menghadapi kesulitan atau tantangan dalam hidup, kita tidak boleh terlalu fokus pada kelemahan kita sendiri. Jangan fokus pada diri kita, tapi terlebih penting kita harus menyadari bahwa Tuhan ada dan selalu menyertai kita. Dan kekuatannya lebih besar daripada apapun yang menjadi musuh atau masalah kita. Elisa kemudian berdoa kepada Tuhan, meminta agar bujangnya atau asistennya itu terbuka matanya, sehingga dapat melihat tentara malaikat Tuhan yang melindungi mereka. Melalui doa, kita dapat memohon kepada Tuhan untuk membuka mata kita secara rohani, agar kita dapat melihat hal-hal yang tidak terlihat, menyadari akan kehadirannya, dan mengerti akan rencana dan kuasa-Nya yang bekerja dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita tidak menyadari, tidak merasakan,
dan tidak melihat kehadiran Tuhan. Namun demikian, itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak ada. Justru Tuhan ada. Kuasa dan kehadiran Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan itu hadir di mana saja. Dan Tuhan adalah sumber kekuatan, perlindungan. Dia Immanuel, selalu ada menyertai kita semua. Kita mungkin merasa kecil, tidak berdaya, merasa seorang diri, tidak ada yang menolong kita. Kita merasa terkepung dengan berbagai masalah, entah itu masalah kesehatan, keuangan, pekerjaan, keluarga, masalah dalam studi dan berbagai persoalan lainnya. Tapi jangan menyerah dan jangan putus asa, karena Tuhan ada bersama kita dan pasti akan memberikan perlindungan, pertolongan dan jalan keluar yang ajaib. Jangan takut saudara, tetaplah tenang dalam setiap masalah yang kita hadapi. Seperti Nabi Elisa yang tetap tenang, biarlah kita juga tetap tenang dalam kuasa dan hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengingatkan kami dan menyadarkan kami bahwa dalam segala perkara, di setiap keadaan dan waktu, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, dan Tuhan melindungi kami. Engkau melimpahkan kepada kami kekuatan-Mu. Engkau memberikan kami jalan keluar yang ajaib. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang selalu setia. Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, tapi yang selalu menepati. Terima kasih Tuhan. Kami punya kepastian di dalam Tuhan. Dalam segala perkara, masalah persoalan kami percaya ada jalan keluar. Ada pertolongan, ada perlindungan yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas setiap kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan menjamah, melawat dan menolong setiap kami. Tuhan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Saat ini kami berdoa untuk situasi di Israel, juga di Ukraina dan di berbagai wilayah konflik yang ada di seluruh dunia ini, agar Tuhan melawat, memberikan kesejahteraan, keamanan dan kedamaian. Dan satu hal utama yang kami doakan, biarlah Tuhan mencurahkan kasih dan rahmat-Mu, curahkan roh-Mu Tuhan kepada semua orang dari segala bangsa, supaya mereka terbuka hatinya dan terbuka mata rohaninya untuk mengenal akan Engkau ya Tuhan Yesus dan percaya kepadamu. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan dan Allah satu-satunya yang layak dipuji disembah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.